Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai jenis hama dan bentuk kerusakannya. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Rosyidah NIM 80, Regita NIM 86, Ikhda NIM 88, Sabrina NIM 93, Desna NIM 94, dan Iksanul NIM 96. Yang pertama adalah pengertian dari hama. Hama adalah organisme yang menginfeksi tanaman dan merusaknya sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan maupun sayur-sayuran. Infeksi hama dan penyakit secara meluas dapat menimbulkan kerugian pada bidang pertanian. Yang kedua adalah jenis hama. Jenis hama diklasifikasikan berdasarkan cara merusaknya, berdasarkan inangnya, dan hama penting pada tanaman. Yang pertama adalah dengan cara merusaknya. Yang pertama ada penyebab puru, hama penggerek, hama penggorok, hama pemakan, hama penghisap, dan hama penggulung. Kemudian berdasarkan inangnya terbagi menjadi 3. Yang pertama monofaga atau satu macam inang, oligofaga, berdasar beberapa jenis inang, polifaga, banyak inang. Kemudian, hama penting pada tanaman terbagi menjadi tanaman semusim, tanaman tahunan, dan pasca panen. Berdasarkan cara merusaknya, yang pertama, hama penyebab puru. Puru terbentuk akibat sekresi yang dikeluarkan pada saat menghisap atau merusak jaringan tanaman. Sekresi tersebut menyebabkan pertumbuhan jaringan yang luar biasa di sekitar daerah yang terluka. Puru terjadi pada daun, yaitu oleh hama ganjul pada padi, kemudian pada batang oleh serangan Hippolysuspika pada bayam, biji oleh serangan Anguina tritici pada gandum, kemudian akar oleh serangan Meloidogin sp pada tomat. Selanjutnya yaitu hama pemakan. Hama golongan ini mempunyai alat mulut penggigit pengunyah yang dijumpai pada belalang, kumbang, serta larva. Bagian tanaman yang terserang ada akar, batang, dan daun. Akar oleh serangga Leucopolis florida pada tebu, kemudian batang oleh serangan Agrotis epsilon pada tembakau, daun oleh serangan Spodoptera litura pada kedelai. Selanjutnya adalah hama pengerek. Hama ini merusak dengan cara mengebor bagian tanaman. Telurnya diletakkan pada epidermis tanaman dan setelah menetas menjadi larva, akan mengerek masuk ke dalam jaringan. Contoh serangan dari hama pengerek yaitu serangan Sesamia inferens pada batang padi seperti pada gambar kami, serangan Scirpopaga nivella pada pucuk tebu, dan serangan Dacus umbrosus pada buah nangka. Yang keempat ada hama penghisap. Hama penghisap menyerang dengan alat mulutnya yang bertipe pencucuk penghisap. Jaringan tanaman akan ditusuk dan dihisap cairan selnya sehingga menimbulkan bekas bercak-bercak akibat kematian sel-sel yang tertusuk. Contoh dari serangan hama penghisap yaitu Nila parvana lungens pada padi dan juga Helopeltis theobromai pada kakao. Yang kelima ada hama pengorok. Hama pengorok ini menyerang dengan cara memakan daging daun dan menyisakan bagian epitnya. Contohnya yaitu serangan Brontis phalangisma pada daun kelapa. Yang ini daun dulu kemudian dengan daun itu SP pada daun teh. Berdasarkan inangnya,
dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monofaga, kelompok hama yang mempunyai tanaman inang hanya pada satu atau beberapa spesies dari famili tertentu. Contohnya ulat penggulung daun yang menyerang satu tanaman inang saja, yaitu tanaman pisang. 2. Oligofaga, yaitu hama yang berkembang dan hidup makan pada sejumlah spesies tumbuhan dari satu famili. Contohnya adalah hama ulat daun kubis. Selanjutnya ada poligofaga, hama yang banyak memakan jenis tumbuhan dari berbagai famili. Contohnya hama yang tergolong ke dalam poligofaga adalah ulat gerayak utama. Selanjutnya, hama penting pada tanaman. Yang pertama, tanaman semusim. Tadi, hama warang batang coklat atau Parvata lugens. Bedanya, Hopperbum. Yang kedua ada jagung. Hamanya penggerak tongkol jagung, Helotis amigra. Gejalanya rambut jagung mudah putus, biji jagung tergerek. Yang ketiga ada kedelainya kumbang daun kedelai atau Phaedonclusa. Gejalanya pucuk daun, bunga, polong rusak dimakan larva dan kumbang. Ada tebu. Hamanya yaitu uret atau Lepidiota stigma. Gejalanya akar dan pangkal batang rusak diroboh. Yang kedua ada tanaman tahunan. Apa? Hamanya kumbang tanduk atau origdalanya mudah terlipat hingga terpotong apabila terbuka seperti kipas. Yang kedua kopi. Gejala hama ini adalah keping buah kopi rusak tergerek dan buah kopi yang masih muda terserang berubah menjadi kuning. Yang ketiga ada kakao. Hamanya kepi atau Helopeltis anthoni. Gejalanya buah muda bintik-bintik coklat hitam. Buah yang tua mengeras seperti batu. Yang terakhir ada jeruk. Hamanya hama penggerek buah jeruk atau Citripestis sagitiferella. Gejalanya bubuk sisakan lain yang menyebabkan buah gugur. Pasca panen, yaitu bubuk beras, gejala bahan menjadi berlubang dan terdapat sisa gerekan berupa tepung berbau apek. B. Kumbang tepung, gejalanya tepung menjadi rusak, berbau apek, dan berwarna agak kehitaman. Lalu ada bubuk gabah, gejalanya yaitu gabah berlubang-lubang dan terdapat tepung bekas gerekan. Lalu ada Bruchus sinensis, gejalanya biji berlubang dan meninggalkan bekas gesekan. Simpulan, hama adalah organisme yang menginfeksi tanaman dan merusaknya sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan, maupun sayur-sayuran. Klasifikasi hama dibagi berdasarkan cara merusak, kisaran inangnya, dan hama penting pada tanaman. Berdasarkan cara merusaknya, terdapat hama digolongkan menjadi hama penyebab puru, hama penggerek, hama penggorok, hama pemakan, hama penghisap, dan hama penggulung. Berdasarkan inangnya, terdapat hama monofaga, oligofaga, dan polifaga. Hama penting pada tanaman terbagi menjadi hama tanaman semusim, tahunan, dan pasca panen. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.